Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Salam kemerdekaan bagi setiap kita warga negara Republik Indonesia, di mana pada tanggal 17 Agustus 2021 kemarin kita memperingati Hari Kemerdekaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Dan tepat pada hari ini juga saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa tepat pada hari ini tanggal 18 Agustus setahun telah berlalu, di mana pertama kali juga tanggal 18 Agustus 2020 tahun lalu saya memulai pemberitaan renungan firman lewat channel YouTube ini. Dan saya percaya dan saya berdoa kiranya terus dan semakin lebih baik dan menjadi berkat bagi setiap pribadi kita. Saya mengucapkan shalom buat Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dimanapun berada, baik yang ada di Pulau Sumatera, Medan khususnya tempat kota kelahiran saya dan saya dibesarkan di kota Medan, dan juga Jakarta tempat domisili saya, demikian juga Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku, Nusa Tenggara, sampai dengan Papua, seluruh kota-kota di Indonesia. Shalom bagi setiap kita. Dan saya juga mengucapkan shalom kepada Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih yang ada di luar Indonesia, di benua Amerika, Australia, Malaysia, Singapura. Shalom bagi kita semuanya. Haleluya. Di kesempatan saat ini kita akan membaca 1-2 ayat. Karena pada kesempatan ini saya mengajak setiap kita untuk berdoa bagi negara kita Indonesia, untuk kita mendoakan satu sama lain. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kita mau berdoa? Kita tidak saling mengenal. Bukankah di pelayanan akhir zaman ini Tuhan bekerja dengan luar biasa, melintasi pulau, melintasi negara. Tuhan sanggup bekerja, dan Tuhan sedang mengetok setiap pintu rumah kita, yaitu hidup kita, untuk Dia hadir dan masuk, menguasai dan memimpin dan memberkati setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita membaca 1-2 ayat firman Tuhan sebagai landasan doa kita, saya mengajak untuk setiap kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa, hamba mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan bahwa kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kalau kemarin tanggal 17 Agustus kami merayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-76. Itu semata karena Engkau Kristus Yesus Tuhan yang telah memerdekakan kami. Maka Tuhan, berfirmanlah Tuhan sehingga firman-Mu Tuhan yang berbicara dan menjadi berkat bagi setiap kami. Kami mengenal Engkau, kami mencintai Engkau, dan kami meneladani Engkau, Kristus Yesus Tuhan, penebus hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tahukah Kak, Bapak Ibu dan menyadarikah bahwa keadaan pandemi ini Tuhan izinkan bagi setiap kita tanpa disadari menggiring kita untuk berdoa. Bagaimana dikatakan menggiring kita untuk berdoa? Kita mendengar ada kerabat kita mendengar ada teman kita, bahkan tanpa disadari pada saat kita mendengar ada musuh kita, orang yang menyakiti kita, mengalami kena COVID, sakit. Namun kita telah mengalami pemulihan dan pembaruan, telah mengampuni, tentunya hati kita akan tergerak untuk mendoakan beliau. Oleh karena itu, pandemi ini pun Tuhan ada di dalamnya untuk mengerjakan segala sesuatunya, mengerjakan segala sesuatu yang baik bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Haleluya. Nah, firman Tuhan berkata bagi kita pada kesempatan hari ini adalah dari Galatia 6 ayat 2. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, lewat doa kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Tuhan Yesus sebagai pendoa syafaat agung kita memberikan contoh dan teladan untuk saling mendoakan. Lewat doa kita menolong orang dan membantu orang lain mengurangi bebannya. Lewat doa kita yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan,
tanpa disadari pun, doa-doa kita memberikan transfer spirit, memberikan mereka semangat, memberikan mereka kekuatan dan kelepasan untuk melewati setiap masa sulit kehidupan mereka. Dan lewat doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, orang-orang yang sakit juga akan mengalami kesembuhan, mengalami mukjizat, dapat melihat dan berjumpa Tuhan di tengah tantangan kehidupan mereka. Bulan lalu, saya bersama anak saya terkena COVID. Teman-teman saya menguatkan saya, Loli, jangan takut, jangan khawatir, jaga pikiran, jaga hati, seperti itu. Namun di dalam hati saya, jujur ada kedamaian, ada damai, walaupun rasanya memang tidak enak dengan nafas yang kayak agak berat, badan yang begitu tidak enak seperti pegal-pegal semua dan kondisi tubuh yang lemas. Tetapi jauh di dalam hati saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan dan ada suatu kedamaian dan pelukan kasih Bapa yang memeluk saya. Sehingga saya percaya Tuhan, saya berkata, Bapak saya tidak akan kenapa-kenapa karena belum waktunya. Karena Tuhan masih punya rencana yang belum diselesaikan dalam kehidupan saya dan Tuhan mau dan saya mau untuk saya merespon dan mengerjakan dan menyelesaikannya dengan maksimal. Oleh karena itu, kejadian segala sesuatu yang saat ini terjadi mengajari kita, membawa kita untuk kita satu sama lain saling menguatkan, saling menopang, saling memberkati di dalam doa-doa kita. Seorang rasul yang luar biasa, murid yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes, di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2, dia menuliskan dalam suratnya, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu." Di tengah keberadaan Rasul Yohanes, dia mengatakan dan dia menuliskan dalam suratnya, "Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu." Lewat doa, kita dapat memeluk orang yang kita kasih sekalipun dia berada di luar negara kita. Lewat doa kita dapat memberikan dia kekuatan, mengurangi beban persoalan kehidupannya. Bagi kita yang diberkati, bagi kita orang-orang percaya yang tergerak untuk memberkati orang lain dengan materi adalah sesuatu hal yang luar biasa. Karena Tuhan juga mengajari kita untuk memberkati dan menabur. Dan Tuhan memperhitungkan setiap apapun yang kita kerjakan. Tetapi ada hal-hal tertentu yang Tuhan bekerja di dalam kekuatan doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, di kesempatan ucapan syukur kita di hari kemerdekaan Indonesia di ke-76, pada saat ini saya mau mengajak setiap kita yang membuka channel YouTube ini mengambil bagian untuk berdoa. Dan jika Bapak Ibu ada pokok-pokok doa, bisa tulis di kolom komentar di YouTube ini untuk menuliskan apa yang menjadi pokok doa dari Bapak Ibu. Yang pastinya nanti kita akan doakan. Dan jika Bapak Ibu mau mendoakan mau ikut berdoa, bisa mengambil secari kertas dan menuliskannya dari mana nanti kita akan angkat. Dan kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan membaca dan melihat setiap tulisan itu dan mendengarkan setiap seruan kita dan Tuhan bekerja atasnya dan di dalamnya sanggup melakukan segala sesuatu karena Dia adalah Tuhan dan penebus atas kehidupan kita. Haleluya. Bahkan firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 4, kita akan bacakan sebelum kita masuk di dalam doa kita pada kesempatan hari ini. Demikianlah firman Tuhan 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4 mengenai doa jemaat sebagai perikopnya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi Tuhan mengajarkan kita mengucap syukur, berterima kasih untuk setiap orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Untuk setiap orang-orang dalam setiap kehidupan kita sampai kita pada hari ini. Karena sesungguhnya di dalam hal tersebut, setiap perjumpaan, setiap pertemuan, setiap kita boleh mengenal satu sama lain, ada rencana dan maksud dan tujuan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang percaya. Karena kita adalah orang-orang pemenang. Maka mari kita mengucap syukur, bahkan bagi orang-orang yang menyakiti kehidupan kita. Kita naikkan ucapan syukur dan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Karena lewat orang-orang yang menyakiti kehidupan kita, kita dibentuk menjadi orang yang sabar. Kita dibentuk menjadi orang yang kuat. Kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang mengatakan, ampunilah kesalahan orang lain sebagaimana Bapamu di surga juga telah mengampuni
setiap pribadi kita. Tuhan mau bagi setiap kita bukan hanya menjadi pandai untuk menyampaikan firman, tapi kita hidup di dalam firman. Bagaimana firman yang kita beritakan, bagaimana firman yang kita ucapkan itu menjadi hidup jika kita tidak mengalaminya. Maka segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang Tuhan pertemukan dalam kehidupan kita, mari kita naikkan ucapan syukur untuk semua orang. Firman Tuhan katakan, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ayat 3 mengatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Lewat firman Tuhan ini kita diajarkan untuk tidak menjadi orang yang egois, yang hanya berdoa untuk diri kita sendiri, yang berdoa hanya untuk kebutuhan kita. Tetapi sekali lagi lewat pandemi ini saya melihat Tuhan membentuk kita, Tuhan mengajar kita untuk kita tidak menjadi orang yang egois, yang berdoa hanya untuk diri kita dan keluarga kita. Tetapi kita berdoa untuk orang-orang lain. Kita berdoa untuk para nakes, supaya para dokter, para perawat, suster dijagai, dilindungi, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan perlindungan saat merawat orang-orang yang terkena sakit COVID. Haleluya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kita berdoa untuk pemerintahan kita agar diberikan hikmat kebijaksanaan dalam mengatasi keadaan pandemi ini. Lewat kejadian ini kita diajarkan dan kita menjadi pelaku untuk menjadi seorang pendoa syafaat. Haleluya. Dan di ayat keempat berkata, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi lewat doa-doa kita, Tuhan menghendaki untuk kita berdoa agar jangan seorang pun binasa. Tuhan meninggalkan 99 domba untuk satu domba yang terhilang. Tuhan meninggalkan 99 domba yang tersesat untuk satu domba ini. Dan Tuhan Bapa mengajarkan dalam firman-Nya, memberikan suatu perumpamaan dalam gambaran anak bungsu dan anak sulung. Bagaimana saat anak bungsu itu datang kembali kepada Bapa. Bapa memberikan dia jubah terbaik, Bapa memberikan dia cincin, dan Bapa memakaikan dia sepatu yang terbaik. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini, lewat keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mengajarkan, mengajak kita, dan Tuhan memberitahu bahwa Dia menginginkan kita agar jangan seorang pun daripada kita menjadi binasa, agar setiap kita diselamatkan, masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Nama setiap kita tercatat dalam buku kitab kehidupan. Haleluya. Mari saya mengajak setiap kita untuk mengambil bagian di dalam doa. Bapak Ibu bisa menuliskannya di secari kertas, dan kita berdoa bersama-sama. Kapanpun Bapak Ibu mendengarkan channel ini, saya percaya dan saya berdoa, Roh Kudus menjamah dan lawatan Tuhan bekerja di dalamnya. Izinkan Tuhan Yesus saat ini masuk dalam dalam kehidupan Bapak Ibu lebih nyata lagi. Izinkan Yesus Kristus Tuhan menguasai hidup Bapak Ibu. Izinkan Roh Kudus menjamah dan melawat. Dan saya berdoa kuasa darah Yesus yang menyucikan dan menguduskan setiap pribadi kehidupan kita. Kuasa darah Yesus yang memberkati seluruh kehidupan masa depan kita, sehingga kita terpelihara, suci, kudus, sempurna, tidak bercacat celah, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, hamba mengucap syukur Tuhan bahwa kesempatan hari ini Tuhan, kami berterima kasih bahwa di hari kemarin tanggal 17 Agustus 2021, negara Republik Indonesia memperingati hari kemerdekaannya yang ke-76. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Karena kami percaya jika Engkau hadir, maka Engkau Tuhan yang memerdekakan kami Bapa. Kemerdekaan yang Indonesia terima adalah daripada Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya kemerdekaan yang setiap orang-orang percaya terima adalah di dalam penebusan oleh darah-Mu Yesus. Maka terlebih dahulu Tuhan, hamba berdoa bagi setiap kami yang berdoa saat ini Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, hamba dan keluarga hamba, dan setiap kami yang saat ini berdoa. Satukan hati dan pikiran kami dimanapun kami berada Tuhan. Orang-orang percaya
yang menerima penebusan darah Yesus Kristus, yang mempercayai Engkau sebagai Kristus Yesus Tuhan, sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Pagari bentengi kami dengan kuat kuasa api Roh Kudus-Mu Tuhan, dan Engkau Tuhan memperlengkapi kami dengan seluruh perlengkapan senjata kerajaan surga-Mu Tuhan. Maka kami berdoa Tuhan dan menaikkan permohonan doa kami saat ini kepada bangsa negara Indonesia ini Bapa. Kami memberkati negara Republik Indonesia Tuhan. Kami memberkati setiap umat ciptaan-Mu Tuhan yang ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, sampai dengan Kalimantan dan Papua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau menghendaki tidak seorang pun menjadi binasa. Engkau menghendaki setiap kami Tuhan untuk boleh menerima keselamatan daripada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa. Kami berdoa bersatu hati saat ini Tuhan. Untuk pemerintah negara Republik Indonesia. Dari jajaran yang paling atas sampai yang terendah. Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, wakil Tuhan, Gubernur Tuhan, dan wakil Bupati, dan wakil Wali Kota, Camat, RT, RW, Lurah Tuhan. Semua jajaran pemerintahan Bapa, mari berkati di dalam nama Yesus. Berikan kebijaksanaan dan kemampuan Tuhan, sehingga keamanan dan ketentraman dan ketenangan ada di bangsa kami negara Indonesia ini Tuhan. Sekali lagi kami memberkati Tuhan pemerintah negara Republik Indonesia Bapa, sehingga kerukunan antar umat beragama Tuhan boleh terjadi, boleh Tuhan terwujud Tuhan, dan kami boleh bersuka cita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk keadaan yang terjadi di pandemi ini. Kami percaya pandemi ini akan berlalu Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, karena firman-Mu berkata bahwa Engkau Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap orang-orang yang berinteraksi dengan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap orang-orang yang berhubungan dengan kami Tuhan. Kami berdoa Bapa, agar roh jiwa tubuh setiap pribadi kami terpelihara sempurna, agar setiap roh jiwa tubuh kami Tuhan Engkau lindungi, Engkau berikan kemenangan, dan Engkau Bapa memberikan kelepasan dan memberikan jawaban atas setiap doa-doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa kuasa darah Yesus yang memulihkan Indonesia ini, kuasa darah Yesus yang menyembuhkan negara Indonesia ini dan seluruh negara-negara yang ada di dunia ini, di dalam nama Yesus Kristus. Jamah Engkau lawat dan Engkau berkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan pada saat ini Tuhan, setiap kami yang saat ini berdoa bersama Tuhan, sekalipun kami tidak bertatap muka secara langsung Tuhan, tetapi kasih Tuhan, tetapi cinta Tuhan memeluk kami dalam nama Yesus sebagai satu tubuh Kristus untuk saling bertolong-tolongan menanggung beban kami Tuhan. Maka hamba berdoa di dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi setiap orang yang saat ini terikat, kuasa dalam nama Yesus melepaskan-Mu. Dan bagi setiap orang yang mengalami dan sedang menghadapi sakit penyakit, baik sakit penyakit COVID atau penyakit apapun, dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus mengalir dari ujung rambut-Mu sampai ujung kaki-Mu. Taruh dan angkat tangan-Mu dan taruhkan mata hati pikiran-Mu saat ini di dalam Kristus Yesus Tuhan. Angkat tangan-Mu, tutup mata-Mu, dan taruhkan hatimu, pikiran kepada Kristus Yesus Tuhan, dan panggil nama Yesus. Katakan dan ikuti doa saya. Yesus, sembuhkan saya. Yesus Tuhan, tolong saya. Yesus Tuhan, saya terima kesembuhan pada saat ini, pada kesempatan ini, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Terima dalam nama Yesus. Bagian tubuhmu yang sakit, letakkan tanganmu bagian sakit. Jika tubuhmu yang sakit saat ini di dalam perut, bagian perut. Engkau yang sakit bagian tubuh yang perut, bagian tubuh perut. Aku berkata dalam nama Yesus, kuasa dalam nama Yesus menyembuhkanmu. Dalam nama Yesus, ada bagian tubuh yang saat ini di bagian punggung yang sakit. Taruh tubuhmu, taruh tanganmu di bagian tubuh yang sakit, di bagian punggungmu. Terima kesembuhan. Rasakan aliran itu. Dan Tuhan menjamah engkau, menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Taruhkan mata hati dan pikiranmu, tutup matamu, karena Kristus Yesus sendiri yang menjamahmu saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan bekerja atasmu dalam nama Yesus. Setiap bagian tubuh yang sakit saat ini engkau taruh bagian dadamu dalam nama Yesus, dan terima kesembuhan. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. Sembuhlah. Sembuhlah, mengalir kuasa kesembuhan. Mengalir darah Yesus dari bagian ujung rambutmu sampai ujung kakimu. Atas bagian tubuhmu yang sakit. Terima. Yesus sedang menjamah tubuhmu. Yesus sedang menjamah bagian tubuhmu yang sakit. Di dalam
nama Tuhan Yesus. Terima, rasakan aliran kasih Tuhan. Rasakan ada suatu aliran yang mengalir di bagian tubuh. Rasakan di dalam nama Yesus seperti ada yang lepas dari bagian tubuh. Bebanmu yang mengalami beban saat ini, mengalami himpitan beban dan kesesakan yang begitu luar biasa. Terima kelegaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan sedang menjamamu, Yesus sedang menjamamu dan melawatmu pada kesempatan ini. Terima, taruhkan mata hati pikiranmu. Tuhan Yesus hendak masuk dalam hidupmu secara utuh dan nyata. Dan Dia memulihkan hidupmu dan memulihkan segala sesuatu yang di luar dari pemikiranmu. Tuhan bekerja, Tuhan sedang memproses sesuatu, sedang merenda sesuatu yang indah atas kehidupanmu dan keluargamu di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa kesempatan pada malam hari ini, pada kesempatan apakah pagi, siang, sore, malam hari, umat Tuhan yang saat ini sedang membuka channel ini Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan. Kami bersatu hati berdoa Tuhan. Untuk setiap pergumulan Tuhan. Yang membutuhkan jodoh Tuhan berikan. Yang membutuhkan berkat pekerjaan baru Tuhan berikan dalam nama Yesus. Yang membutuhkan kekuatan saat mereka ditekan Tuhan oleh atasan mereka. Saat mereka ditekan oleh orang tua mereka. Saat mereka mengalami ketekanan dari anak-anak mereka Tuhan. Bapak, ampuni dalam nama Yesus bagi setiap orang-orang yang menyakiti kami. Kami melepaskan pengampunan. Kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Mari Tuhan Yesus merdekakan umat-Mu Tuhan pada saat kesempatan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, jumpai setiap umat-Mu Tuhan. Jumpai Bapak di dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi yang terikat, terlepas setiap beban belenggu atas kehidupan-Mu. Yang terbelenggu dalam nama Yesus terlepas, dan setiap orang-orang umat Tuhan yang saat ini berdoa yang tertawan, Kristus Yesus Tuhan memerdekakanmu saat ini. Terima dalam nama Yesus kemerdekaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima jamahan Tuhan yang memerdekakan engkau pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus. Hamba berdoa setiap iman kami bertumbuh Tuhan. Setiap iman percaya kami semakin kuat Tuhan. Setiap pengenalan kami akan engkau semakin dalam dan sempurna. Maka Tuhan dalam nama Yesus, firman-Mu memuaskan kami, firman-Mu mengenyangkan kami Tuhan, Roh Kudus-Mu menuntun kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan bersatu dalam nama Yesus, sehingga setiap tembok-tembok yang menghalangi, yang membatasi setiap gereja Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hancur, dan kasih Tuhan dalam nama Yesus, cinta Tuhan mempersatukan gereja Tuhan bersatu bagi kemuliaan nama-Mu sebagai satu tubuh Kristus, di mana kepala gereja adalah Engkau satu-satunya, Yesus Kristus Tuhan namanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan dalam nama Tuhan. Sebelum kami mengakhiri doa kami ini Tuhan, kami minta sukacita daripada Tuhan, kami minta damai sejahtera daripada Tuhan turun dan memenuhi hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Roh Kudus-Mu bertahta, Roh Kudus memberikan kami kemenangan sehingga kami boleh keluar lebih daripada pemenang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran setiap kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sepanjang perjalanan kehidupan kami Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan. Mari Tuhan, kami minta kemerdekaan itu Tuhan. Pada kesempatan ini kemerdekaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami terima setiap umat Tuhan, umat-Mu dan hamba dan keluarga menerima kemerdekaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena apabila Engkau hadir, Engkau sendiri yang benar-benar memerdekakan kami. Kami memberkati sekali lagi bangsa negara Indonesia di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap bagian orang-orang terdepan, para perawat, dokter, bagian nakes Tuhan yang berdiri di garis depan. Berkati mereka, lindungi sertai kuatkan mereka Bapa di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kami percaya setiap orang-orang percaya yang berada di garis depan, Engkau juga pakai mereka untuk menyatakan Engkau Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan kesembuhan-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan, berkati setiap orang-orang yang berinteraksi dengan kami, berkati tetangga kami, berkati lingkungan kami Bapa, berkati di dalam nama Yesus anak cucu keturunan kami. Kami terus disempurnakan, kami terus dibentuk menjadi segambar serupa dengan Engkau, menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan dan menyenangkan hati-Mu dan berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan, dan berterima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan dan kami terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Haleluya, Tuhan Yesus sungguh sangat maha baik dan teramat maha baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, salam kemerdekaan. Kemerdekaan di dalam Kristus Yesus Tuhan yang memerdekakan setiap kita orang percaya. Haleluya, merdeka.